Apalagi arti Rabb dalam bahasa Arab juga Al-Muhyi, yang menghidupkan. Apalagi Al-Mumitu, yang mematikan. Apalagi Al-Qayyimu, yang melaksanakan. Apalagi Al-Mun'imu, yang melimpahkan nikmat. Nah, itu apa makna dari Rabb? Adapun iman kita kepada rububiyah Allah ialah al-iqrarul jazimu bi anna Allah ta'ala huwa rabbu kulli syai'in wa malikuh. Fahuwa ar-raziqu wal mun'imu. Fahuwa al-munazzimu wal musayyiru wal muhyi wal mumitu wal ba'ithu. Wahdahu la syarikalah. Beriman kepada rububiyah Allah ialah keyakinan kita bahawa Allah sendiri tidak ada sekutu baginya sebagai Rabbu kulli syai'in, Rabb bagi segala sesuatu, wa malikuhu, pemiliknya dan rajanya, wa raziquhu, pemberi rezeki kepadanya, wa mudabbiruhu wa musayyiruhu wa mun'imuhu, yang beri nikmat kepadanya, wal muhyi, yang menghidupkan, wal mumitu, dialah sendiri yang mematikan, wal ba'ithu, dan yang membangkitkan untuk kehidupan akhirat. Tidak ada seorang pun bisa menolak dan membantahnya. Nah, itu iman kita kepada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tidak hilang ini. Saya mau ditulis ini. Ingatnya susah juga. Ini bukan pelajaran biasa, ini pelajaran istimewa. Sepatutnya dihargai, ditulis, diingat, diamalkan. Jangan dibiarkan hilang dan lupa. Aizai wa hibai rahimakumullah. Adakah dalil-dalil tentang rububiyah Allah ini? Banyak sekali dalilnya. Dilalah pertama, dilalatul Quran wal hadis. Pendalilannya adalah dari Quran sendiri dan dari hadis Nabi. Kenapa protes rububiyah Allah? Dalilnya penuh Quran. Mau diambil? Mari kita lihat beberapa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Ini rububiyah, pemilik. Lihat lagi. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu pemberi rezeki. Innallaha huwar razzaq, dialah pemberi rezeki. Dzul quwwati, yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekokohan dan potensi yang luar biasa, tidak ada bandingnya. Dzul quwwatil matin. Ini rububiyah. Razzaq, dzul quwwah al-matin. Surat Adz-Dzariyat ayat 58. Mau lihat lagi? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Lihat rububiyah Allah. Innama amruhu, hanya saya urusannya.
Idza arada syai'an, bila ia menghendaki sesuatu, tinggal mengatakan kun, jadilah dia. Memiliki kekuatan yang luar biasa, itulah Rabb yang tidak dimiliki oleh siapapun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Maka maha suci zat yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu. Segala sesuatu kekuasaannya adalah di tangannya. Dan kamu semua ilaihi turja'un, kepadanya akan dikembalikan. Hidup ini dalam pengendalian Allah sebagai Rabb, dan matimu dalam pengendalian Allah sebagai Rabb, dan kamu akan dikembalikan menghadap Allah sebagai Rabb. Surat Yasin ayat 82 dan 83. Mari lihat lagi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Surat Al-Baqarah 194. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Siapa cipta ini semua? Waqtilafil laili wan nahari, dan pergantian siang dan malam. Siapa bisa menggantikan siang dengan malam, malam dengan siang? Wal fulkil lati tajri fil bahri, dan kapal-kapal yang berlayar di laut tidak tenggelam. Kekuasaan siapa? Kapal tidak tenggelam dan pesawat tidak jatuh. Hukum siapa ini? Besi bisa berlayar di atas air dan bisa terbang dengan barang dan muatan yang sangat banyak. Kalau enggak ada undang-undang Allah, enggak akan terjadi. Wal fulkil lati tajri fil bahri, dan kapal laut yang berjalan di laut. Bima yanfa'un nas, yang memberi manfaat kepada manusia. Wa ma anzalallah, dan apa yang Allah turunkan minas sama'i, dari langit, min ma'in, dari air. Fayuhyi bihil arda, lalu Allah hidupkan, ahya bihil arda, Allah hidupkan bumi yang mati. Ba'da mautiha, setelah dia mati, Allah hidupkan jadi subur. Wa batha fiha, dan dia hidupkan di bumi, min kulli dabbatin, berbagai jenis binatang dan hewan yang melata bergerak. Wa tasrifir riyah, dan penggerakan, perpindahan awan, berpindah dari tempat ke tempat. Angin berpindah, berhembus, berhembus angin membawa awan yang mengandung hujan, tasrifir riyah. Was-sahab, dan awan yang terapung, berjalan antara langit dan bumi, bin sama'i wal ardh. La ayatin, sungguh dalam hal demikian itu semua terdapat tanda-tanda adanya Allah dan adanya kekuasaan Allah bagi orang yang pakai akal. Ya. Ini semua rububiyah Allah. Rububiyah Allah semua. Kita ambil satu lagi. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum
Hal min syurakaikum man yaf'alu min dhalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Surat Ar-Rum ayat 40. Dialah Allah yang menciptakan kamu dan Dia pula yang memberi rezeki untuk keperluan hidupmu. Kemudian Dia mematikan kamu, thumma yumitukum, kemudian saatnya tiba kamu dimatikan. Thumma yuhyikum, kemudian saatnya tiba kamu dihidupkan. Coba lihat semua urusannya, semua dalam pengaturannya. Dia Rabb, Mudabbir, Musayyir, Al-Qayyim. Dia yang atur semuanya. Coba tunjukkan, fahal min syurakaikum, syarikat yang kamu gunakan sebagai penghubung antara kamu dengan Allah. Coba tunjuk apa yang bisa dibuat dari perbuatan yang dilakukan oleh Allah ini. Apa yang bisa Dia buat? Matahari yang kamu sembah, bintang, bulan, laut, gunung, dewa, dewi, patung dan lain-lain. Hal min syurakaikum, di antara syarikat-syarikat yang kamu buat ini, ada yang mampu may yaf'alu min dzalikum min syai', mampu dia buat seperti Allah buat sedikit pun. Coba. Maka ta'ala Allah, fata'ala Allah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha agung, maha mulia dari apa yang mereka sekutukan. Nah, ini semua dalil-dalil dari Al-Quranul Karim tentang rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang pun bisa membantah, tidak seorang pun bisa menolak. Maka seraku beriman. Enggak ada jalan lain, enggak ada obat hidup ini kecuali beriman. Mumang dengan iman. Bungo. Itu pendalilan dari Quran sendiri. Kedua, dilalatul fitrah, pendalilan dari fitrahnya manusia. Anna Allah Ta'ala qad fatara an-nasa 'ala al-iqrari bi rububiyyatihi. Allah Ta'ala telah menciptakan manusia dalam satu fitrah di mana manusia mengakui tentang rububiyah Allah. Allah sudah ciptakan demikian. Hidayah rububiyah ini, hidayah fitrah ini ada dalilnya. Dilalahnya adalah firman Allah sendiri. Kita ambil dalam Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 172 dan 173. Wa idh akhadha rabbuka, ingatlah ketika dikeluarkan oleh Rabbmu. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Allah mengeluarkan dari tulang sulbi anak Adam calon-calon penghuni bumi, cicit-cicit mereka. Wa syadahum ala anfusihim, lalu Allah persaksikan mereka kepada mereka sendiri, diajarkan tentang rububiyah Allah. Lalu Allah ambil saksi, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu yang memiliki rububiyah ke atas kamu? Qalu bala, mereka menjawab semuanya. Seluruh calon penghuni bumi menjawab, bala ya Allah, kami naik saksi, engkaulah Rabb kami. An taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Inilah kontrak di antara kita.
janji supaya kamu tidak mengatakan ketika kami masukkan kalian dalam neraka di hari akhirat, hari kiamat, kalian berdalih, inna kunna an hadza ghafilin. Kami enggak tahu, tidak sadar, lengah ya Allah, kami enggak tahu. Jangan ada alasan, sekarang sudah saya ajari. Au taqulu, atau kamu katakan, jangan sampai kamu katakan yang kedua, innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Jangan sampai kamu katakan yang menyekutukan engkau ya Allah hanya nenek-nenek kami. Innama asyraka abauna, orang-orang tua kami, kakek-kakek kami yang menyekutukan engkau ya Allah dahulu kala. Wa kunna, sedangkan kami dzurriyyatan, cucu dan cicit-cicit mereka yang hidup kemudiannya. Kami mengikuti mereka. Afatuhlikuna, apakah engkau ya Allah menyiksa kami, menghancurkan kami, mencampakkan kami dalam api neraka, bima fa'alal mubtilun, dengan apa yang dibuat oleh orang-orang yang menyimpang itu. Kamu mengikut nenek moyang, pantasnya hukum kamu gara-gara mengikut nenek moyang. Nyo bet sampo itu biar bak mudur bak bawakan dengan. Yang pun baik apakah? Jangan bilang enggak tahu. Yang kedua, jangan bilang kami ikut nenek, ikut yang datuk. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Ketahuilah aku ini Rabbmu. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, engkau lah Rabb kami. Kami naik saksi, semua naik saksi. Oleh karena itu, manusia ini secara fitrah, siapapun dimanapun dia tetap mengakui ada Tuhan. Walaupun diajarkan nggak ada, dia akan katakan ada. Seperti negara komunis, mereka diajarkan tidak ada Tuhan. Tetapi kalau sudah sakit, semua manggil Tuhan. Kalau sudah sempit, semua manggil Tuhan. Kalau mau tenggelam dalam laut, semua manggil Tuhan. Ketika mau jatuh kapal pesawat terbang, semua manggil Tuhan tanpa ada ngajari. Otomatis, karena fitrahnya. Karena penciptaan Allah demikian. Ya, rububiyah Allah dalam diri manusia jaliyun, terang. Ya, terang. Mafturun, sudah difitrahkan di dalam diri mereka. Tidak bisa dielak. Kalau semua bilang nggak ada Tuhan, tapi kalau sudah menderita panggil Tuhan, kalau sudah terjepit manggil Tuhan, karena dia sudah ada di dalam fitrah mereka. Karena itulah orang-orang musyrikin, kata Allah, walaupun mereka berbuat syirik dari segi uluhiyah, mereka mengakui muqirrina, mereka ini berikrar birububiyatillah, berikrar tentang rububiyah Allah, wamfiradihi, dan esanya Allah, fil khalqi, dalam mencipta, wal rizqi, dalam beri rizqi, wal mulki, dalam menguasai, wal ihya'i, dalam menghidupkan, wal imatati, dalam mematikan. Semuanya orang-orang musyrik, ya, akan mengatakan, kami mengakui semua ini karena Allah. Ya. Ini juga ribut orang masalah ini. Bagaimana ini sudah menyamakan orang musyrikin dengan orang muwahhidin? Tidak, kita tidak samakan. Allah menceritakan karena fitrahnya mereka sudah diajari tentang rububiyah oleh Allah.
Bukan kita samakan. Ada kampanye bertalat gurau alewenya kayu sama urung tauhid dengan urung musyrik. Pandina tak sama Allah berak. Allah berak. Di mana kata Allah? Kita lihat banyak sekali Al-Quran. Kita ambil beberapa. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Bila kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan siapa yang menciptakan bumi, siapa yang mengendalikan matahari wal qamar dan bulan, la yaqulunna Allah, semua mereka 100% menjawab Allah. Sebab